Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di Dapur CDC. Semoga semuanya sehat dimanapun berada ya. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat donat Jepang versi Dapur CDC yang super lembut dan enak banget. Dijamin bakal ketagihan deh sama resep yang satu ini. Donat ini dimakan jadi cemilan sehari-hari maupun dijadikan buah tangan untuk berkunjung ke rumah saudara atau teman juga sangat recommended. Untuk tahu cara pembuatannya, nonton video ini hingga selesai ya. Dan jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini supaya banyak yang tahu tentang resep ini. Sebelumnya, mari persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu ragi sebanyak 6 gram, bread improver sebanyak 2 gram, garam 8 gram, 2 buah kuning telur, 60 gram butter, susu cair sebanyak 100 gram, susu bubuk sebanyak 30 gram, 35 gram gula pasir, whipping cream sebanyak 100 gram, serbuk perasa donat atau vanila susu, di sini saya gunakan merek Larom sebanyak 5 gram, 100 gram air dingin, dan 500 gram tepung komachi. Sedangkan untuk cara pembuatannya, siapkan wadah mixer terlebih dahulu, kemudian masukkan bahan kering seperti tepung, gula pasir, susu bubuk, bread improver, ragi dan juga vanila susu. Lalu aduk-aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata sebelum dipasangkan di tempat mixer. Selanjutnya, pasangkan wadah di mixer, lalu tambahkan kuning telur dan bahan cair lainnya seperti susu cair, whipping cream dan juga air dingin. Lalu turunkan mixernya dan aduk pada kecepatan rendah hingga adonan setengah kalis. Jika adonan sudah setengah kalis, yaitu gluten dari tepung sudah mulai terbentuk, kemudian tambahkan butter dan juga garam. Lalu mixer kembali dengan kecepatan tinggi cenderung sedang hingga adonan kalis sempurna. Adonan dikatakan kalis sempurna yaitu di saat gluten dari adonan telah terbentuk secara sempurna, yaitu ditandai dengan terbentuknya lapisan window pada adonan, dan adonan pun siap untuk diproses lebih lanjut. Di sini untuk adonan yang sudah di mixer, saya keluarkan dari wadah mixernya dan kemudian saya bulatkan hingga mulus seperti ini, lalu istirahatkan selama 15 menit. Di sini untuk istirahatnya, saya langsung istirahatkan di atas alas kerja yang ditutupi dengan kain serbet. Setelah 15 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat ya bun. Selanjutnya, kempeskan adonan agar udara-udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Di sini untuk tangannya sudah saya cuci terlebih dahulu ya bun. Nah, sebelum menuju tahap potong timbang, sebaiknya siapkan wadah yang telah ditaburi dengan tepung agar nanti ketika setelah dipotong timbang dan dironding, adonan dapat diletakkan di dalam wadah ini
dan adonan tidak akan lengket pada dasar wadah ya bun. Selanjutnya menuju tahap potong timbang. Di sini untuk adonannya saya potong dengan berat masing-masing 35 gram per adonan. Lakukan hingga selesai. Jika adonan sudah dipotong timbang semuanya, selanjutnya menuju tahap rounding atau dibentuk bulat seperti ini, dan bagian bawah adonan dirapatkan juga agar tidak ada udara nanti yang akan terperangkap kembali. Dan selanjutnya letakkan di dalam wadah yang telah diberi taburan tepung sebelumnya. Lakukan hingga selesai. Jika semua adonan sudah selesai di rounding, selanjutnya adonan yang pertama kali di rounding dipipihkan untuk mengeluarkan udara akibat proses istirahat sejenak selama proses antrian rounding adonan lainnya. Di sini alas kerjanya saya taburi dengan tepung terlebih dahulu untuk mempermudah proses pembentukan adonan. Lalu ambil adonan. Di sini adonannya sudah sangat ringan ya bun. Lalu letakkan di atas taburan tepung. Lalu pipihkan menggunakan tangan ataupun alat lainnya untuk mempermudah proses. Dan selanjutnya bolongkan bagian tengah adonan. Boleh menggunakan alat seperti ini ataupun menggunakan squid juga boleh ya bun. Lalu letakkan di atas taburan tepung. Nah, jika semuanya sudah selesai dibentuk seperti ini, lalu istirahatkan dengan ditutup kain serbet selama 30 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi kelembaban lingkungan di rumah bunda-bunda ya. Nah, setelah diistirahatkan, adonan sudah gembul-gembul dan tidak lengket lagi ya bun. Dan adonan ini pun siap untuk digoreng. Di sini untuk menggorengnya saya gunakan minyak padat. Jadi sebelumnya akan saya lelehkan terlebih dahulu minyak padat ini hingga semuanya mencair. Manfaat menggunakan minyak padat ini yaitu adonan donat tidak akan menyerap banyak minyak. Jadi jika bunda-bunda di rumah tidak memiliki minyak padat, ingin menggunakan minyak goreng biasa juga boleh ya. Jika minyak sudah mencair dan panas, kemudian masukkan adonan donat satu persatu ke dalam minyak. Lalu di bagian tengah donat diputar-putar menggunakan sumpit agar bolongan tengah donatnya tidak tertutup. Dan goreng hingga satu sisi kecoklatan. Jika satu sisi sudah kecoklatan, kemudian balik. Lalu goreng kembali hingga satu sisi kecoklatan juga. Lakukan hingga selesai. Jika bunda-bunda mengikuti setiap tahapan resep ini dengan benar, insya Allah white ring dari donatnya bakal muncul deh bun. Dan ini penampakan donat yang sudah digoreng. Sebelumnya donat-donat didinginkan terlebih dahulu sebelum diberi topping ya bun. Nah, untuk bukti ini donat super lembut, dapat dilihat ya bun, donatnya diperlakukan seperti ini, dia langsung amblas namun kembali lagi. Dan ketika donatnya dibelah, dapat dilihat ya bun, tekstur dalam donatnya, pori-porinya ini super lembut, supple banget, rapet-rapet. Wajib banget dicoba ya bun. Nah, selanjutnya tahap yang paling penting dari donat yaitu pemberian topping. Di sini untuk toppingnya saya gunakan dark coklat dan juga white coklat di atasnya. Untuk bunda-bunda di rumah bisa dikreasikan dan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lakukan hingga selesai. Dan inilah hasil donat yang telah diberi topping. Ini super menggiurkan. Untuk rasanya ini dijamin recommended banget untuk dicoba.
Setelah semua donat ini diberi topping semuanya, donat ini pun dapat dikemas di dalam kotak untuk dijual atau sebagai buah tangan. Yuk mari dicoba bun, mudah sekali pembuatannya, tapi rasanya bintang 5. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan dan tidak bisa membuat donat yang super lembut ini. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum.